Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Novia, NIM 18036129. Saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu analisis dan identifikasi kandungan asam askorbat pada tomat dan pepaya dengan metode iodimetri dan DPPH. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Buah tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang multiguna, dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, bumbu masak, penambah nafsu makan, minuman dan bahan pewarna makanan, bahan kosmetik serta obat-obatan. Buah tomat selain mempunyai rasa yang lezat, juga banyak mengandung vitamin dan mineral. Tomat memiliki komposisi zat yang cukup lengkap dan baik. Yang cukup menonjol dari komposisi tersebut adalah vitamin A dan C. Tomat seperti halnya dengan sayuran dan buah-buahan lainnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan. Selanjutnya yaitu buah pepaya. Buah pepaya merupakan salah satu tropika unggulan Indonesia untuk ekspor maupun konsumsi dalam negeri. Buah ini untuk perdagangan termasuk buah yang menduduki tempat penting. Pepaya memiliki banyak keunggulan. Selain rasa yang enak, juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, kalsium, vitamin A dan asam askorbat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu apa kandungan pada buah tomat dan pepaya. Yang kedua, apa itu metode iodimetri dan DPPH. Yang ketiga yaitu apa kelebihan dan kekurangan metode iodimetri dan DPPH. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui berapa kadar asam askorbat pada buah tomat, dapat mengetahui berapa kadar asam askorbat pada buah pepaya. Yang ketiga yaitu mengetahui manfaat buah tomat dan pepaya, serta yang keempat yaitu mengetahui metode yang digunakan, yaitu iodimetri dan DPPH. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Poin A yaitu kandungan pada buah tomat dan pepaya. Buah tomat sangat baik untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit seperti sariawan karena mengandung vitamin C. Selain sebagai buah segar yang langsung dapat dikonsumsi, buah tomat dapat juga digunakan sebagai penyedap berbagai macam masakan seperti sop, gado-gado, sambal dan juga dapat dijadikan bahan industri untuk dikonsumsi dalam bentuk olahan, misalnya untuk minuman sari buah tomat, es jus tomat, dan konsentrat. Berbagai macam kegunaan tersebut dapat memberikan keuntungan baik bagi konsumen, produsen, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu kandungan pada buah pepaya. Buah pepaya memiliki banyak keunggulan selain rasa yang enak, juga memiliki kandungan gizi tinggi seperti kalsium, vitamin A dan asam askorbat. Beta-karoten merupakan salah satu pigmen karotenoid yang ada pada pepaya. Buah pepaya dapat dikatakan buah yang sangat bergizi, yaitu dengan mengandung vitamin, magnesium, besi, tembaga, dan beberapa asam amino esensial, dan juga dapat mengandung sejumlah besi riboflavin, niacin, kalsium, fosfor, dan seng. Poin B yaitu pengertian metode iodimetri. Metode iodimetri memiliki prinsip kerja yaitu iodium yang memiliki potensi reduksi yang lebih tinggi dari asam askorbat. Akan mengoksidasi senyawa asam askorbat membentuk asam dehidroaskorbat. Iodimetri menggunakan indikator amilum untuk mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Pengujian askorbat dengan iodimetri kurang efektif pada bahan pangan karena terdapat
senyawa lain yang memiliki sifat produksi dan memiliki titik akhir titrasi yang sama dengan asam askorbat. Akan tetapi, metode iodimetri cukup mudah dan relatif murah untuk pengerjaan sehingga banyak digunakan. Metode titrasi asam askorbat dan akan menghilangkan warna orange dari iodin menjadi iodin yang tidak berwarna. Selanjutnya yaitu pengertian metode DPPH. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas antioksidan adalah metode DPPH. Metode ini merupakan metode yang sering dipilih sebagai metode pengujian aktivitas antioksidan karena sederhana, mudah, cepat, peka, dan memerlukan sedikit sampel. Metode ini hanya membutuhkan senyawa DPPH yang bersifat stabil, senyawa perbandingan seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Selain itu, metode ini sangat diperlukan substrat karena radikal bebas sudah tersedia secara langsung untuk mengganti substrat. Yang D yaitu kelebihan dan kekurangan metode iodimetri dan DPPH. Kelebihan dari metode iodimetri yaitu penelitian langsung lebih cepat karena titran titran langsung bereaksi. Penambahan kanji di awal titran warna titik akhir lebih mudah diamati dari tidak berwarna menjadi abu biru. Sedangkan kekurangan dari iodimetri yaitu penetratannya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi pada saat dikuartilkan kehilangan iod serta dalam keadaan asam. Lautan iod dapat dioksidasi oleh udara. Selanjutnya itu bab 3, jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui kadar asam askorbat pada buah tomat dan pepaya. Teknik analisis laporan hasil penelitian ini dapat kita ketahui dengan cara analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan uji asam askorbat dan uji DPPH. Pada setiap metode bersifat laboratorium, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan melakukan kontrol dan pengukuran dengan sangat cermat terhadap variabel penelitian. Yang B yaitu instrumen penelitian. Penelitian metode iodimetri buah tomat dan pepaya. Alat dan bahan pada tomat. Alat yang digunakan yaitu kaca aloji, neraca, pisau, mortar alu, labu ukur, corong kaca, kertas saring, gelas kimia, gelas ukur, buret, pipet tetes. Bahan yang digunakan yaitu buah tomat, lautan amilum, aquades, lautan standar, lautan Na2, S2O3, dan asam askorbat. Yang kedua yaitu alat dan bahan pada pepaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu elemea, gelas ukur, gelas kimia, labu ukur, batang pengaduk, buret, statif, dan klem, corong, pipet, volume, pipet tetes, botol sentrop, pisau, blender, kain saring, neraca digital, dan penangas listrik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu buah pepaya, aquades, padatan Ki, lautan amilum 1%, dan lautan iodin 0,01 molar. Penelitian metode DPPH buah tomat dan pepaya. Alat dan bahan pada tomat yaitu alat yang digunakan alat gelas, neraca analitik, spektrofotometer UV vis, hot plate. Bahan yang digunakan yaitu buah tomat, DPPH, vitamin C, metanol, aquades, asam asetat, dan alkohol. Yang kedua yaitu alat dan bahan pada pepaya. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat-alat gelas, neraca analitik, spektrofotometer UV vis,
hot plate, jus ekstraktor, dan lain-lain. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu buah pepaya, gula pasir, perisa lemon, natrium benzoat, kalium sitrat, kolagenan, DPPH, vitamin C, metanol, aqueous, asam asetat, asam klorhidrat, amil alkohol, dan asam klorida. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu uji iodimetri pada buah tomat. Yang pertama, membuat standarisasi lautan I2. Langkahnya yaitu lautan Na2S2O3 diambil sebanyak 10 ml, dimasukkan ke LM air, kemudian ditambahkan indikator amilum 1%, dititrasi dengan lautan I2. Selanjutnya itu analisis kandungan iodimetri. Ditimbang 8 gram buah tomat, diencerkan dengan mortar dan alu. Lalu mengambil cairan tomat dengan menambahkan 10 ml aqueous sampai tanda batas. Kemudian mendiamkan selama 15 menit dengan beberapa kali dikocok. Kemudian disaring filtratnya. Setelah itu diambil filter 10 ml dan dimasukkan ke LM air. Kemudian ditambahkan 3 tetes amilum dan 20 ml aqueous. Setelah itu dititrasi dengan lautan standar I2. Yang kedua yaitu uji iodimetri pada pepaya. Langkah yang pertama yaitu sari buah pepaya. Buah pepaya dikupas dan bijinya dibuang, dipotong kecil-kecil, kemudian ditimbang hingga 200 gram. Dan dihancurkan dalam blender hingga menyerupai slurry. Menimbang sampah yang selesai di blender sebanyak 10 gram, dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan aqueous hingga tanda batas dan disaring untuk memisahkan filtratnya. Filtrat yang diperoleh tadi siap untuk dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu membuat lautan amilum 1%. Menimbang 2 gram amilum dilakukan dengan air panas 100 ml dalam gelas kimia. Lautan ini digunakan sebagai indikator. Langkah pengambilan data. Diukur 10 ml ekstrak buah pepaya lalu dimasukkan ke dalam air lem air 125 ml dan ditambah dengan 2 ml amilum 1% dan 20 ml aqueous. Setelah itu dititrasi dengan lautan iodin 0,01 N. Selanjutnya yaitu uji DPPH pada tomat. Langkah yang pertama yaitu pembuatan lautan DPPH. Serbuk DPPH ditimbang sebanyak 1,97 mg dan kemudian dilautkan dengan metanol dalam labu bulat sampai 100 ml. Pengukuran aktivitas antioksidan melengkung. Pengujian dilakukan dengan memipet 2 ml DPPH dan menambahkan 3 ml etanol dalam labu ukur 5 ml. Lautan campuran metanol dan DPPH dibiarkan selama 30 menit. Selanjutnya lautan tersebut diukur absorbannya pada panjang gelombang 515 cm. Semua pengerjaan dilakukan dalam ruangan tertutup. Langkah yang selanjutnya yaitu mengukur aktivitas antioksidan sampel. Masing-masing ekstrak tomat ditimbang sebanyak 100 mg, kemudian dilakukan dengan metanol sebanyak 10 ml sehingga memperoleh konsentrasi lautan stok. Di lautan stok terdapat 250 ml, 200 ml, 100 ml, 150 ml, kemudian masing-masing ditambahkan dengan 10 ml metanol hingga memperoleh konsentrasi 200 mg per mili, 200 mg per mili, 150 mg per mili, dan 100 mg per mili. Sebanyak 100 ml lautan uji dari berbagai konsentrasi, yaitu 250 mg
mg per mili, 200 mg per mili, 150 mg per mili, dan 100 mg per mili. Kemudian ditambahkan masing-masing 1 mili DPPH dan dicukupkan volumenya hingga 5 mili dengan menggunakan pelarut metanol. Lautan tersebut dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar yang terlindungi oleh sinar matahari. Selanjutnya yaitu pengukuran aktivitas antioksidan pembanding. Asam ascorbat vitamin C ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilakukan dengan penggunaan metanol 10 mili, kemudian memperoleh konsentrasi 5.000 mg per mili sebagai lautan stok. Lautan stok dipipet sebanyak 40 mili, 30 mili, 20 mili, dan 10 mili, dan masing-masing lautan stok ditambahkan dengan 5 mili metanol, sehingga diperoleh konsentrasi 60 mg per mili, 30 mg per mili, 20 mg per mili, dan 10 gram per mili. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan memipas 100 ml lautan vitamin C dari berbagai konsentrasi, lalu masing-masing lautan ditambahkan dengan 1 mili DPPH dan dicukupkan volumenya sampai 5 mili dengan metanol. Selanjutnya yaitu uji DPPH pada pepaya, pembuatan sari buah dan jeli buah. Buah pepaya dengan kriteria buah telah mencapai derajat kematangan optimum dengan cici berwarna hijau pekat, sedikit penyimpangan bentuk buah, dan terdapat kerusakan pada kulit buah. Di mana diambil sari buah pepaya hasil ekstraksi dengan jus ekstraktor, ditambahkan gula lalu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Ditambahkan pembentuk gas sedikit demi sedikit, selanjutnya ditambahkan dengan kalium sitrat. Setelah itu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Dan ditambahkan perista dan natrium benzoat. Dimasukkan ke dalam cup steril dan lakukan seeling dengan selala. Selanjutnya yaitu pembuatan dari lautan standar vitamin C. Dibuat daratan standar asam ascorbat dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Dari lautan induk 100 ppm dan pada labu ukur 10 mili. Masing-masing labu ukur ditambahkan 1 mili lautan DPPH, kemudian diinkubasi pada waktu inkubasi optimum dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya yaitu uji kadar vitamin secara spektrofotometri UV vis. Pembuatan lautan induk vitamin C 100 ppm asam ascorbat ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilakukan ke dalam labu ukur 500 mili dan ditambahkan aquabides sampai tanda batas. Selanjutnya itu penentuan panjang gelombang. Maksimum lautan vitamin C dipipet 1 mili lautan vitamin C 100 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, sehingga diperoleh vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm. Setelah itu ditambahkan aquabides hingga tanda batas dan dimungkinkan. Diukur serapan maksimum dan panjang gelombang 200-40 nanometer dengan menggunakan belangko aquabides. Selanjutnya yaitu penentuan kadar sari buah dan minuman jeli. Sebanyak 10 mili sari buah dan sampel minuman jeli dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili lalu ditambahkan aquabides sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Dilakukan pengukuran serapan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian iodemetri pada buah tomat. Volume yang dipakai yaitu volume yang pertama 0,7 mili, volume kedua 0,7 mili, dan volume ketiga 0,5 mili, sehingga didapatkan kadar asam ascorbat pada
sampah tomat yaitu 6,93%. Selanjutnya yaitu hasil dari iodimetri pada buah pepaya. Penelitian ini dilakukan 3 hari. Hari pertama didapatkan kadar asam karbonatnya yaitu 46,89 mg. Hari kedua 34,6 mg dan hari ketiga 22,88 mg. Dapat dilihat dari hasil penelitian kadar vitamin C pada buah pepaya berturut-turut dari pertama mengalami penurunan kadar vitamin C. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan enzim asam ascorbat oksidase yang berperan dalam perombakan vitamin C akibat lamanya penyimpanan. Dengan lamanya penyimpanan 2-3 hari, asam ascorbat oksidase yang berperan sebagai perombakan vitamin C aktivitasnya menurun. Reaksi perombakan vitamin C tersebut masih berlangsung tetapi berjalan lambat, sehingga terjadi penurunan kadar vitamin C. Hal ini berarti aktivitas enzim yang berperan dalam perombakan vitamin C masih berlangsung terus dan bertambah waktu penyimpanan. Bahwa intensitas pengaruh enzim tersebut tergantung pada jumlahnya yang terdapat pada bahan, lama pengaruhnya, dan kondisi zat kerja enzim. Yang ketiga yaitu DPPH pada tomat. Volume yang digunakan yaitu 10 mg per mili, 20 mg per mili, 30 mg per mili, dan 40 mg per mili dengan probit asam karbonat yang didapatkan yaitu pada volume 10 mg per mili yaitu 5,71 dengan aktivitas antioksidan 75,95%, sedangkan volume 20 mg per mili didapatkan asam ascorbat 5,77 dengan aktivitas antioksidannya 78,37%. Untuk volume 30 mg per mili didapatkan probit asam karbonatnya 5,88 dan aktivitas antioksidannya 81,30%. Dan untuk volume 40 mg per mili didapatkan probit asam karbonatnya 9,95 dengan aktivitas antioksidannya 83,13%. Sedangkan untuk DPPH pada pepaya di sini menggunakan 2 sampel. Yang pertama yaitu sari buah pepaya dan sampel kedua yaitu minuman jelly SBPC. Dengan kadar vitamin C-nya yaitu didapatkan kadar vitamin C dari sampel buah pepaya 7,9362 mg per 100 gram. Sedangkan pada minuman jelly SBPC yaitu 5,746 mg per 100 mg per 100 mili. Bab kelima yaitu kesimpulan. Asam ascorbat dalam 8 gram buah tomat tua sebanyak 6,93%. Dapat dilihat dari hasil penelitian kadar vitamin C pada buah pepaya berturut-turut. Pada hari pertama 46,89 mg, hari kedua 34,6 mg, dan hari ketiga 22,88 mg. Pemeriksaan aktivitas antiradikal bebas DPPH secara spektrofotometri dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan lautan DPPH pada panjang gelombang 515 nanometer. Metode DPPH dipilih karena sederhana, mudah, cepat, dan peka hanya memberikan sedikit sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan formula minuman gel sari buah pepaya yang paling disukai dan mirip teksturnya dengan minuman jelly di pasaran.
Yang kedua yaitu minuman jeli memiliki aktivitas antioksidan yang aktif dengan nilai sebesar 82 ppm. Minuman jeli memiliki kadar vitamin C 5,75 mg per 100 ml.